request minta di review spion. Ini saya mau review spion ya, bisa dilihat dia bisa pakai sen, itu dilihat tuh. Kembali lagi di video saya selanjutnya. Di tahun 2021 ini adalah video saya yang pertama ya. Berhubung kemarin sempat kurang enak badan ya, jadi beberapa hal yang harus saya pasang di motor saya ini harus saya tunda dulu, seperti ganti, rencananya mau ganti master rem ya, karena ini pakai 14 mili dia agak-agak ngelos. Rencananya saya mau ganti ke KTC Big yang 19 mili atau 18 mili gitu ya. Udah ada barangnya, tinggal dipasang sebenarnya. Jadi ditunda dulu. Makanya sekarang ada yang request minta di review spion. Ini saya mau review spion ya, bisa dilihat. Kalau feelnya dari depan itu seperti ini. Ini nggak pakai pedok ya, pakai standar yang agak tinggi itu. Ini bisa dilihat feelnya itu kayak gini. Spionnya itu sebenarnya spion lokal. Maksudnya lokal itu bukan kayak JetX itu motor-motor gede. Ini spionnya universal gitu, jadi dibilangnya lokal. Intinya semua motor bisa pakai model ini juga, asal bracketnya juga disesuaikan. Tapi ini spion yang model saya pakai ini bukan untuk R15, jadi dia harus ada penyesuaian ya. Sebelumnya saya mau nyebutin dulu kekurangannya. Kalau mau pakai model seperti ini tuh kekurangannya yang jelas nggak PNP sama sekali ya. Harus dibubut di bracketnya ini. Bisa dilihat ini udah hasil bubutan, atau bisa juga dikikir, atau bisa juga kalau di bor nggak bisa, dia soalnya tipis. Kalau bor itu kan buat melubangi ya. Kalau ini dia nambah lebar gitu lubangnya. Jadi untuk kelemahan sih mungkin harganya juga lumayan ya, nggak murah-murah banget gitu. Harganya 500.000. Ada juga yang jual 400, 500 ya, pokoknya sekitar itulah. Jadi kalau yang 400 itu rata-rata dia nggak seperti ini. Nanti deh ada saya bawa kok perbandingannya ya. Saya juga beli buat perbandingan, saya sengaja beli. Nanti mungkin kalau ada yang berminat nanti langsung saya jual lagi. Ini nih barangnya nih. Jadi sebelum kita bahas ke sini, kita bahas dulu yang ini ya. Ini di sini tuh secara look dari spionnya itu enak sih, nggak geter gitu ya. Kalau spion biasa kan kalau dibawa jalan kencang itu dia geter. Tapi kalau ini enggak tuh. Tuh bisa dilihat nggak terlalu gede juga ya. Nggak terlalu gede. Enak juga. Terus juga harganya juga terjangkau dibanding JetX. Terus juga secara fungsional dia bisa sen juga. Sama ya. Kita hajar aja ya biar kelihatan. Jadi secara fungsional juga dia bisa pakai sen, itu dilihat tuh. Dia nyala buat sen yang di depan gitu ya. Jadi kalau pakai sen tempel gitu aman lah intinya gitu, dari depan itu kelihatan. Terus juga lebih enak lagi kalau ZX, setahu saya nggak ada yang lampu yang di sini. Nih ada ya, mudah-mudahan kelihatan. Bentar saya zoom dulu. Ada lampunya, jadi kalau malam tuh jelas kelihatan gitu. Nih tuh. Nah itu kelebihannya juga. Jadi dibandingkan ZX itu harganya itu lebih terjangkau gitu ya. Jadi separohnya. Kalau JetX kan harga jual di Indonesia itu sekitar 1.100.000 sampai 1.200.000 lah ya. Ada juga yang jual lebih, tergantung pedagangnya. Kalau ini separohnya mah kan lebih murah lagi. Makanya saya merekomendasikan kalau ya yang low budget seperti saya ini pakai yang model ini. Oke, next lanjut aja kita ke pembahasannya. Nanti ada perbandingan ya. Saya juga pernah pakai kedua model ini. Di sini saya punya dua model. Yang pertama bisa dilihat, saya copot dulu ya plastiknya, sorry. Ini suara angin pasti agak kencang juga, soalnya saya di daerah yang kosong. Nih model pertama seperti ini, dia tangkainya pendek ya, tangkainya pendek. Nih. Nanti di gambar ada, saya pernah pakai juga. Ini PNP, 100% PNP, 100% PNP, sama, dia modelnya sama persis, cuma bedanya tangkainya pendek. Dan bracketnya juga beda modelnya nih. Kalau ini kan diputar ke bawah nih, ke samping gini nih. Kalau ini ke atas bawah. Nih bisa dilihat ya. Ini model yang pernah saya pakai juga pertama. Tapi
kalau menurut saya feelnya seperti belalang gitu ya motornya. Soalnya dia naik turun nih itu. Ini PNP, 100% PNP. Tuh, gede soalnya dia. Jadi kita cuma tinggal nyesuaiin aja. Kalau kurang pasti geser-geser gitu ya. Ini PNP. Yang seperti ini PNP juga ya. Ini PNP 100%, nggak perlu ngubah apa-apa. Tinggal kita ngakalin kabelnya aja, masukinnya ke tamengnya ya. Ini nanti gambarnya saya tampilin. Saya pernah pakai yang ini sekitar setahun lah. Saya copot, saya ganti yang ini sekarang. Kalau ini lebih cocoknya untuk R15 lama, R15 V2 itu cocok banget kayak R6 gitu. Cocok. Tapi kalau untuk ini, kalau menurut feel saya gitu ya, agak kayak belalang, jadi agak tinggi gini nih. Kalau ini kan agak rendah nih, agak turun gitu ya. Kalau ini agak tinggi, dia agak jelek lah kalau menurut saya sih. Tapi kalau secara pandangan enak juga, nggak susah gitu pandangan orang ngelihat ke belakang itu. Terus yang model kedua, yang seperti yang saya pakai sekarang nih. Yang saya bilang tadi, di sini nggak PNP ya. Nih di sini sama tuh, ya kan, sama persis kan. Cuma kalau yang saya ini hitam, ininya gini bening, tuh seperti ini. Jadi dia bener-bener nggak PNP. Nih bisa dilihat, kecil banget, tuh kecil banget ya. Kalau mau PNP itu harus yang saya bilang tadi dibubut sedikit. Jadi ini belum PNP. Kalau mau beli, kalau ada yang jual juga pasti ada ya. Kalau yang beli di AliExpress pasti ada juga. Tapi nggak PNP gitu. Resikonya ya harus, kalau mau ngikir ya ngikir sabar ya kan. Ngikir besi kan lumayan juga pegel tuh. Kalau mau dibubut ya lebih juga cepet pastinya gitu. Cuma ya keluar lagi biaya gitu aja sih. Jadi intinya itu kelebihannya tadi saya bilang. Ini meskipun harganya jauh di bawah ZX, tapi secara fungsional bener-bener sama gitu. Cuma ZX ya. Malah ini menurut saya lebih kompleks dibandingkan ZX ya. Kalau kita bahas ZX, spion ZX itu menurut saya kalau di R15 feelnya kegedean gitu ya, terlalu maksa. Bagus sebenarnya gitu kalau secara tampilan sih bagus, tapi kalau dilihat-lihat ibaratnya terus-menerus kayak kelihatannya terlalu maksanya itu ya kelihatan banget. Soalnya tangkainya aja gede gitu ya, nggak sesuai sama motornya. Apalagi kalau motornya standaran, bawaan pabrik gitu ya, kayak kesannya terlalu maksa banget gitu. Kalau ini menurut saya feelnya bener-bener looknya enak juga sih, kecil, nggak terlalu gede, fungsional juga. Terus juga nggak jelek gitu, pas di jalan tuh nggak geter. Jadi mungkin reviewnya itu aja sih. Yang jelas kalau mau model ini yang tangkainya panjang, ada beberapa penyesuaian yang kalau misalnya nggak mau ribet, ini kurang rekomendasi gitu ya. Tapi kalau orang yang mau ribet, mau kerjain sendiri, ini bagus-bagus aja. Itu aja sih mungkin. Cuma ya resikonya ini nggak bisa dilipat ke atas. Bisa dilipat, bukan nggak bisa dilipat, tapi nanti ininya kendor, harus dikencengin lagi. Gitu aja sih kelemahannya ya. Jadi setiap kali kita muter ke atas, ini pasti kendor. Sama pun ini juga kayak gitu. Jadi mendingan dimatiin aja atau dikencangin sekaligus. Yang penting nggak terlalu panjang, kalau jalan sempit nggak mentok, gitu aja sih. Oke, mungkin itu aja video yang saya sampaikan ya. Untuk yang minat, ini kan saya beli sengaja ya, nggak saya pakai, cuma buat review doang. Itu nanti saya sertain linknya aja mungkin di deskripsi, atau kalau enggak hubungi Instagram saya aja. Nanti saya bisa di via toko online atau langsung juga nggak apa-apa lah, saya nggak bakalan aneh-aneh. Nanti juga mau saya bubutkan biar PNP kalau mau. Harganya juga tetap aja harga pasaran, nggak saya naikin ya. Ini nggak saya pakai, hanya untuk ini aja. Mungkin itu aja sih video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau banyak bahasa yang salah-salah ya, salah kata lah ya. Jadi selamat mencoba. Silakan cocoknya yang mana. Saya lebih merekomendasikan yang model panjang sih sebenarnya. Itu aja. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe.